Tapi lu sebel nggak kalau ada yang ngatain lu kayak fosil Bang Arif? Kayak fosil? Maksudnya? Ya, Bang Arif kayak fosil dah lu gitu. Oh, Enggak? ya kan dia bercanda. Oh, canda. Tapi lu ngerasa lu kayak fosil nggak? Enggak, paling sekali dia gitu kan. Kan gue injek lehernya. Oh iya ada. Ya. Gue batu bara anjing. Iya. Boleh ngerokok enggak? Ih, Boleh. boleh lah, belum ada apa-apaan nih. Iya. Ngerokok aja Bang Arif. Kecuali ini ada brand masuk misalkan. Brand traktor. Waduh, nggak apa-apa juga. Disponsori oleh Iya. Delco. Konten gua nggak ada openingnya Bang Arif. Langsung aja. Selamat datang di Sejarah Beat Komika kali ini bareng Arif Dido Ganja. Langsung ya. Arif Dido. Iya. Rio Dumatubo, juara suci ngeri banget. Iya, masterpiece stand up comedy. Enggak dong. Ntar lagi kan lu taruh di museum tuh Bang, orang lewat ini dulu Arif nih gitu. Yang dikacain gitu. Gue udah nggak ada dong. Berarti gue udah nggak ada. Enggak, emang lu masih berkegiatan cuman Tapi dikacain. kaca. Iya. Nempel nggak ke kaca gitu. Kayak sapu-sapu gue. Gimana yuk? Ini sejarah beat komika Bang. Oh, sejarah beat komika. Ya, jadi gue bikin konten ini tuh lebih ke anjing emang dia berisik banget. Abis gue dia ya? Enggak. Lu interview. Enggak. Dia kenapa ya berisik ya? Jadi konten ini tuh Bang bukan ngebedah ya, menanyakan gimana proses beat stand up lu terjadi. Proses kreatif dari sebuah beat. Nah, bener. Asik. Tapi memang ada beberapa beat lu yang nempel di gua gitu. Kenapa gua mau wawancarai lu, tapi satu ini nempel di gua. Dan di awal ini gua akan stand up pakai beat lu. Wah, anjing. Tapi dengan gaya gua. Oke. Ya. Wah, seru. Gue tuh momen ini tuh momen yang menurut gua anjir, gimana sih lu selalu deg-degan gua untuk karena padahal bukan beat gua tapi gua akan membawakan di depan orang yang punya, tau gak sih? Di beberapa episode rasa yang lu punya begini Selalu ini. Iya sih ya. Iya. Karena kan feel rasa lu nggak ada ya. Premis bukan punya lu. Bukan, jadi gua berusaha ngebadanin terus gua masukin pakai gaya gua sampein ke lu. Iya. Gue nggak perlu koreksi kan, gue nikmatin aja kan. Ya paling enggak ya bener nggak beatnya kayak gitu. Ini kalau kurang lebihnya mah ya gue sorry gitu. Iya. Namanya ini beatnya jadi beat gue gitu kan. Beat yang ini Bang, beat lu yang analogi pasangan sama kendaraan. Analogi pasangan sama kendaraan. Tentang pernikahan lah. Iya, kecenderungan premis gue ketarik ke arah situ sih. Karena udah bapak berumur, pria berumur, ngomongnya itu aja. Kan gue ngomongin jomblo-jomblo, pacaran udah kayaknya udah gak lewat. Ya. Oke. Kurang lebih beatnya gini nih, habis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kenalin nama gue Arif Dido ya. Gue udah nikah, ya walaupun fisik gue jelek tapi gue udah laku gitu. Gue udah laku, walaupun gue jelek tuh gue udah laku. Itu yang ngejebapin banyak anak-anak muda tuh yang curhat ke gue gitu. Aduh Bang, gimana sih caranya bisa nikah? Aduh gue Bang kepengen nikah gitu. Tapi anak-anak muda ini selalu nyari yang nggak sesuai sama keinginan dia. Ya, mestinya nggak sesuai sama fisiknya lu lah apa gitu, nggak sesuai gitu. Bahkan ada anak muda curhat sama gue kayak, bilang gue tanya emang lu mau nikah sama cewek yang kayak gimana? Gue pengen yang cantik Bang. Ya lu ngaca dulu. Iya kan? Iya. Kalau lo cakep lo boleh milih yang cantik, lo ngaca dulu gitu. Iya. Tapi gue pengen banget Bang punya istri yang pintar. Nah, kalau ini masih bisa nih. Maksud gue daripada lo bingung, cari dulu aja sama yang mau. Karena kalau udah dapet yang mau, lo pingin istri yang pintar, kan bisa lo upgrade. Iya kan? Iya. Lo punya duit masukin bimbel kayak istri lo ya kan? Ya kan? Iya. Ibaratnya kalau lo pengen punya istri cantik, ya cari dulu yang mau. Kalau pengen punya istri cantik, ya gampang, lu cari duit yang banyak. Ibaratnya kalau mobil nih, kalau duit lu mampu beli yang standar, beli standar dulu aja. Kalau lu punya duit, ya lu modif deh tuh mobil, ya kan? Iya. Dan kalau gua nih udah nikah posisinya, ibaratnya gua udah punya kendaraan pribadi nih, ya kan? Udah punya kendaraan pribadi. Cuman ya, namanya kita kan pengen nih nyobain mobil orang gitu, mobil yang lebih bagus. Iya. Gak usah bingung, sekarang kan banyak rental. Dan ternyata juga banyak yang lepas kunci. Iya.
Iya. Gak usah mikirin ganti olinya. Iya, tadi ganti olinya, anjir. Aduh, iya. Gue bisa tahun berapa itu? Iya. Tapi kurang lebih beatnya bener gak gitu? Iya ya, seputaran itulah. Miss-nya dikit doang, nggak ada kayaknya. Persis. Gila, ngeri dia nih. Persis. Iya. Oh, wah, ngeri. Oke banget loh. Iya, segitu. Ya karena gue sebel banget kalau orang datang nih, Bang. Sorry nih Bang, lu kan udah berkeluarga ya? Lu udah nikah, ada yang mau sama lu. Lu kan jelek Bang, sewot kan gua. Terus gua tanya balik, lu udah berkeluarga? Belum. Punya pacar nggak? Enggak. Kenapa? Ya gua kan mau nyari yang PA gue bilangnya kan. Iya. Orang kalau mau nyari pilihan, mau nentuin pilihan yang diambil gitu, ya ngeliat aja sadar diri. Terus yang ngomong sama gue lebih jelek dari gue, kan kesel gue. Anjing, mending gue udah laku. Mukanya kayak duku gitu ya? Iya, makanya gue bilang. Kayak duku mentah lagi, yang banyak getahnya. Ya salam, iya gitu. Tapi Bang, justru gue, beat itu nempel banget di gua gitu. Karena kenapa beat itu nempel? Di beberapa tayangan lo di YouTube, beat itu lumayan sering lo bawain tuh. Iya. Karena kayaknya itu salah satu masterpiece lo dalam menulis lah ya. Beat stand up lo masterpiece. Gue jujur, karena ini sejarah beat komika, gue penasaran terjadi beat itu tuh nemu apanya dulu gitu. Nemu apanya dulu? Ya itu, karena ada orang yang, ya mungkin kan gue suka bercanda ya. Ngecengin gue, jelek gitu. Ya, tapi gue laku gitu kan. Terus ada satu dua suka ada obrolan serius. Ya Bang nih nyari jodoh gimana? Terus gue ngeliatin dia, ya lu aja maunya gimana? Itu kan pilihan ada di kita gitu. Ya gue maunya yang pinter mah. Kan biasanya gue dari keseharian ngobrol sama orang, gue ramu gitu. Gitu sih gue. Berangkatnya dari lu dicengin. Cengin, gue jelek tapi gue gini. Iya sih gue jelek, tapi ada yang bisa gue sombongin gak ya? Gue udah laku. Anjir. Ya udah itu aja. Gue dari situ. Berangkatnya premis dari situ. Oke. Gue jelek. Iya, menurut lo, tapi gue udah laku. Nah lu belum ada yang mau. Dari situ. Itu ketemu tuh premisnya tuh awalnya. Gue kembangin gitu di situ. Lucu pertamanya ketemu dari beat itu adalah, menurut gue punchline pertamanya adalah yang kalau lu pingin cantik, ya ngacai dulu gitu. Iya itu karena gue dari sekian banyak yang ngajak ngomong ke gue nih bilang, si Anjing spontanitas ya? Iya kagak ada yang Panselnya spontanitas juga. ya? Iya kagak ada yang cakep juga. Anjir, berarti kenyataan yang lu lihat itu yang lu bawain di panggung? Dong. Iya dong, kan karena biasanya gitu, fakta biasanya nggak usah lu apa-apain, biasanya lucu kan, fakta tuh. Gitu. Nggak perlu ditambahin setup masing-masing, Iya, aneh-aneh ya? Tambah lagi misalnya ada yang jelek gitu, terus ngomongin pengen selingkuh, si anjing punya pasangan belum mau selingkuh, lu kayak beli ban serep, mau beli ban serep tapi lu nggak punya mobil kan tolol. Cari aja satu dulu yang mau gitu, lu pertahanin, udah ngomongin selingkuh gitu. Tapi jujur ya, dari beat sependek itu maksud gua, itu kan range-nya nggak panjang ya, sekitar 2-3 menit mungkin kalau dibawakan di panggung ya. Analogi bagus itu analogi mobil tuh menurut gua. Analoginya. Oh iya dong, karena kan dia ngomongin maunya yang ini, yang ini. Menurut gue, demi ngelihat muka lu yang nggak lebih ganteng dari gue, lu sama gue di mangkuk yang sama nih. Ada yang mau aja udah syukur. Jadi jangan ngomongin yang pinter, yang cakep, ntar dulu, yang mau dulu. Iya kan? Iya. Nah tinggal kemauan lu apa nih? Mau pinter kayak tadi. Iyalah bimbel kayak, lu kursus apa kayak, ya kan? Kursus setir mobil kayak apa, ya kan? Mau cakep, iyalah salon kecantikan sekarang banyak, apalagi zaman sekarang lagi nih, produk-produk kecantikan banyak. Ya udah, lu cari duit yang banyak, lu upgrade, gitu dong. Enggak, sebentar gue batuk anjing. Yang ketemu analogi mobil itu maksud gue. Lu berarti ada proses lu berhayal kayak, apa yang pantas dimasukin di premis ini ya? Gue nyari kan? gitu kayak rumah, renov, mobil ini. Tapi apa biasanya yang cepet orang dapat dan gue kan target gue ke anak muda. Anak muda nggak ngomongin renov rumah, nggak ngomongin KPR. Ya paling buat mobil motor. Kendaraan apa? Mobil sama motor apa nih gitu kan. Tapi kan nanti ujungnya ke lepas kunci kan. Motor nggak ada lepas kunci. Iya, jadi emang lu mesti cari kan. Iya, kalau benar runutannya biar ketemu gitu sekali. Kalau jadi kayak tadi kan kalau lu mau nyobain mobil yang lebih mewah kan banyak sekarang kan. Lu nggak perlu beli, lu test drive dulu bisa, lu ngerental. Iya. Biar lu nyaman, ya lepas kunci aja jing. Iya. Atau analogi bagus banget soalnya. Iya. Ya lu masa mau drivernya, lu trisam dong.
Wah. Iya juga sih. Iya. Lepas kunci udah banyak. Anjir itu gue, aduh bagus banget ini beat ya, gue bilang gitu. Itu proses terjadi tahun berapa tuh Bang beat itu, inget gak? Wah, anjing. Tahun berapa itu beat itu tercipta tuh? Di 2013-an ya kayaknya ya, lama itu. Lama banget ya. Karena itu kan kayak sub premis ya, karena kan kalau ngomongin premis, kumpulan premis-premis gua tuh yang ngomongin hubungan antar pasangan kan. Gitu kan, yang masalah gue ke istri gue ini anak gitu kan. Nah itu selipan sebetulnya kan, karena sedikit ya. Karena yang besarnya adalah ngomongin kehidupan suami istri kan. Oke. Gitu. Oh 2013 tuh beat itu tercipta. Udah mulai, karena gue gini kan, biasanya kalau komik yang deket dia dulu kan. Iya, nyari. Dia jangan pusing. Kalau gue kan gali ke dalam kan. Karena gue udah berkeluarga, kondisinya adalah bla bla bla. Ya itu aja tuh gue bongkar sampai terciptanya beat itu 2013 anjir. Iya. Dan menurut gue beat itu dari 2013 lo bawain sekarang itu menurut gue masih relate banget. Itu longless beat itu. Menurut gue longless gitu. Berarti gue tinggal cari callingan ini corporate ya. Kita dulu konten dulu, jangan tiba-tiba nyari callingan corporate dong. Berarti masih bisa dijual. Masih sangat bisa beat itu. Dan ingat gak pertama kali lo bawain tuh beat itu di mana Bang? Di panggung apa tuh? Itu ya. Kayaknya ini TV deh di Metro. Bukan. Entah antara Metro atau si Kompas ya. Kompas kan dulu juga suka bikin di super gitu kan. Ya. Karena kan emang gue biasanya gini, mau main di mana nih? Di kalangan muda gitu misalnya. Nah ini sebetulnya terciptanya karena gue mesti kasih bridging kan ke yang muda. Nggak mungkin ujuk-ujuk gue naik, gue udah berkeluarga. Nggak mungkin, mereka kan apa sih anjing ngomong apa lo? Ya gue mainnya ke situ, biasanya dulu ada tempelannya tuh. Yang kalau gue bilang ini buat ngecengin, cewek itu biasanya milih temen nggak lebih cakep dari dia. Biar relate aja dulu. Lo kan audiens nih ya kan? Dulu nih yang cewek. Iya. Terus gue tinggal milih nih, ada rombongan cewek mana nih? Oh, nih cewek. Kurang nih. Ini di antara mbak ini yang ngajak temenan siapa dulu ya? Begitu tar, yang cowok, baru gue tembak cowoknya. Nah, buat yang cowok nih. Asik. Langsung gitu. Gue buat bridging sebetulnya. Pelajaran karena nih. Kayak gue, ketika udah berkeluarga, gue akan masuk ke situ. Masuk, gitu. bener. Anjir, gitu. Iya, bagus tuh, bagus. Ini Bang, pertanyaan kedua. Gue baru tahu tuh bener sejarah aslinya memang dari kenyataan yang lo alamin kan. Iya, karena kan kadang gini coy, lu punya nih yang udah set yang udah ajak gitu. Tapi kadang di depan audiens, lu kan kita mesti naker audiensnya. Ini bisa masuk nggak? Kalaupun mau masuk kan nggak ujuk-ujuk lu lempar. Kalau gue gue nggak punya nyali. Biasa gue cari jembatannya dulu, biar dia keterima dulu. Baru gue masuk ke situ. Gitu. Ada relate-nya gitu sama bridgingannya. Jadi gitu. Kuat tuh secara penampilan kan. Gitu. Lu baca audiensnya kayak gimana. Ini nih target riffing gue nih sebelum masuk beat ini. Iya benar. Anjir. Karena pada akhirnya lu nggak cuma ngomongin nyari jodoh. Ketika lu udah ketemu kayak gue nih berkeluarga, baru masuk ke beat. Iya. Asli mulus tuh jalannya gitu tuh. Gila. Pemain kamu Mas Arif. Ya. Kepepet Mas Rio. Kalau nggak gini anaknya nggak makan. Nah, Bang, pertanyaan kedua Bang. Sepanjang sejarah lo nulis ya, ada nggak beat favorit lu Bang? Satu aja, di luar yang tadi kalau itu jadi favorit lu ya. Satu beat yang anjing ini gue suka banget. Beat favorit ya? Favorit. Ya balik lagi, gue kan kecenderungannya ngomongin hubungan antar pasangan ya. Nah, relationship. Gitu. Ya pola pikir, cara berpikir cewek cowok tuh yang gue bilang cewek itu kan. Contoh beatnya gimana coba? Ya gue bilang gini, beberapa orang kan, beberapa cowok nih suka ribet, suka curhat soal pasangan, soal istri atau ceweknya. Cewek gue bawel banget. Ini gue kasih tau, gue baru baca ini artikel. Ternyata pada proses penciptaannya, secara struktur otak cewek sama otak cowok tuh udah beda. Cewek itu kalau diibaratin tuh ada kotak-kotak kecil yang mana dihubungin sama kabel-kabel dan saling terhubung. Oke, minggirin dulu. Kalau cowok itu ada kotak-kotaknya banyak tapi besar-besar. Dan satu ada yang lebih gede dan kosong. Oke, ingat? Balik lagi ke tadi. Lu bilang cewek lu bawel. Ya karena otaknya. Makanya suka ada yang ngomong, cewek gua itu orangnya nggak tulus. Kalau gua udah minta maaf, di situ dimaafin tapi disimpan.
gue ingetin lagi, struktur otak tuh cewek, gue bilang tuh kan kotak-kotak kecil yang terhubung. Jadi iya dia menerima, akan dia simpen di kotak-kotak itu. Makanya tenaga administrasi paling banyak tuh cewek, karena rapi filingnya. Dia akan disimpan, ditutup rapat, dan ingat, ada kabel, di ibarat kabel menghubung-hubung kotak itu, terus ada kabel besar turun ke sini, ada tombol yang namanya perasaan. Makanya cowok itu kan logika sama perasaan. Iya, ya oke. Kan? Kalau cowok ada masalah apapun logika kan, dia tinggal buka kotak mana yang harus gue buka untuk nyelesain. Kalaupun udah selesai, ya udah ditutup rapat dan nggak akan dibongkar. Tapi kalau cewek, ingat loh, ada tombol perasaan. Makanya lu ada masalah nih, gue ceritain yang masalah gue parkir motor di rumah gitu kan. Ini. Gue pernah ada kejadian nih. Ada cewek suka lempar pertanyaan jebakan. Gue jalan sama pasangan gue, ketemu cewek 2 nih. Gue udah tebak pasti dia akan tanya. Dari 2 cewek itu, cewek mana yang cakep? Dan itu kan ada gitu. Berarti mereka ngalamin. Ini kan posisi sulit. Lu mau bohong salah, mau jujur salah. Karena ketika lu jawab yang mana? Yang kiri. Selesai di situ? Enggak. Karena jawaban pertama lu akan nimbulin pertanyaan selanjutnya. Oh yang kiri ya. Bagus. Kenapa? Iya suka aja. Oh gitu ya. Dia akan mendeskripsikan cewek yang kita pilih tanpa kita minta. Oh jadi kamu sukanya yang rambut panjang, kulit putih, hidung mancung, oh pantatnya semok, dadanya gede, tinggi, oh yang gini, yang bulu matanya ini. Itu tadi ada kotak-kotak kecil kan? Itu disimpan satu-satu. Tutup rapat, selesai? Enggak, lo boleh tunggu. Sekali waktu ada kejadian gue pulang naik motor ke rumah, serampangan naroknya. Jadi ini kamu kalau naruh motor gimana sih? Bisa sembarangan? Seingat gue naruh motor. Dari gue punya motor sampai detik ini sama aja. Enggak stangnya di bawah dong. Tetap di situ. Tapi kenapa jadi ini? Ternyata dia butuh trigger. Ingat, cewek butuh trigger. Karena ada tombol perasaan tadi. Begitu kita jawab, kepencet nih. Ceprot! Langsung tuh ada reaksi kan elektrik. Kebuka semua. Kamu emang gitu. Aku nggak pernah didengerin. Ya, ini kebuka nih. Aku baru tahu sekarang. Ini 6 bulan kemudian loh dari dia nanya. Di recall. Jadi ternyata memang gitu. Aku sekarang terima deh. Aku tuh ternyata bukan cewek idaman kamu. Aku tahu sekarang. Kamu nggak dengerin aku. Aku paling tahu itu kamu cewek idaman kamu tuh adalah tinggi, rambutnya panjang, berputih keluar. Anjir. Itu seneng bawain itu karena baik cewek dan cowok tuh akan iya, relatable banget. Dan cewek juga, iya bang, kenapa kami suka nyimpen, gitu. Dan cowok, biasa kalau udah begitu, ingat nggak tadi ada kotak-kotak gede nggak terhubung satu sama lain, dan ada satu kotak gede kosong. Itu fungsi ketika nemu momen itu, ya udah kita bengong aja dah. Diterima aja udah. Lu mau apa? Anjir. Lu mau debat? Sorry nih. Debatan lu, jawaban pertama lu atau sanggahan pertama lu akan nimbulin pertanyaan berikutnya. Ingat lu, kotak-kotak lain standby mau kebuka. Makanya lu main di kotak kosong lu aja. Anjir bagus banget. Aduh mantap. Dan itu beat itu ya mungkin berangkatnya dari pengalaman pribadi lu sama istri lu ya? Jadinya, karena gue jadi gini, ini kenapa ya? Seingat gue itu masalah itu udah selesai deh. Tapi ketika ada masalah lain, kenapa yang ini bisa kebuka lagi? Itu pemicunya, terjadi beat itu berarti. Iya. Oh jadi iya. Kenapa ya cewek suka nyimpen? Gue nanya kan ke beberapa temen cowok gue yang udah berpasang. Bini lu gimana modelnya? Kalau ada satu masalah selesai nggak? Selesai. Terus bisa nongol nggak? Iya tuh. Tiba-tiba suka di-recall, ditarik loh. Wah 1, 2, gua kumpulin ternyata benar. Makanya gue cari tahu. Nemu situ ada ini ilmiahnya. Anjir, bagus banget. Itu sama, gue juga pernah nulis beat itu kayak yang lo nonton itu kan. Iya. Memang disimpan rapi-rapi di hatinya. Nanti suatu saat kebuka tuh. Iya. Tunggu aja ada pematiknya apa, semua keluar tuh aib-aib kita anjing. Iya. Tai semua. Tapi bang, itu bagus banget ya bang, menurut gue anjir. Itu lo bisa gitu ya, menemukan satu setup yang menurut gue, setup itu akan berujung jadi, setup itu kan nanam di kepala penonton kan? Ya. Si kotak-kotak kecil itu kan setup yang lo bangun kan? Iya. Dan lo nanemin itu banget, kayak kalau bilang kayak tadi tuh, itu nanemin banget ke penonton,
yang nantinya di ujung lagi inget kotak-kotak kecil itu anjing. Itu kan kayak setup punchline gitu. Setup tapi udah mengandung punchline. Ketika lo callback, lo inget kotak-kotak itu. Iya. Pecah tuh yakin gue. Iya, karena gue pengen anjir bagus banget Pak Beat. Oh lu belum marah tapi kita coba maklumin dulu ya. Okay. Karena yang gue tahu anjir. Gue bikin orang untuk sabar dulu ya. Oke. Gitu maksud gua. Jadi mereka akan bersiap nih. Ini sih yang tadi dibilang kotak-kotak kecil. Apa sih maksudnya? Makanya begitu gue. Ingat gak ada tombol perasaan? Itu orang udah wah anjir. Gitu. Iya. Gitu. Itu tuh kehebatan nulis anjir. Bagus banget tuh Beat, bagus. Pantes jadi beat favorit lo. Mantap kamu Mas Didu. Senang banget jadi. Anjir. Keren. Sama ini Bang. Ini. Pertanyaan berikutnya adalah ada nggak nih Bang? Sepanjang lo stand up jadi stand up comedian, sepanjang lo sejarah nulis, ada nggak materi yang kalau lo bawain sekarang lo malu anjing ngapain sih gue punya materi itu gitu. Ada nggak? Tai ngapain sih gue punya materi itu? Karena kita kan sama-sama komedian, sama-sama nulis, anjing pasti punya momen fase di nulis materi bangsat apa sih ini? Kenapa gue kepikiran punya materi itu? Ada tapi gue udah lupa kali, mungkin gini. Karena kurang lebih materinya apa ya? Itu biasanya itu kalau materi-materi tulisan-tulisan buat naik di metro dulu. Karena itu dadakan-dadakan terus. Iya. Ini materi kita bakal angus, jadi kayak nothing tulus lah. Setulis-tulisnya aja anjing. Aduh, kayak contohnya apa? Satu aja kalau lo masih inget satu beat ya, kayak gimana beatnya? Ya paling ini, jadi malah cenderung kodian kali itu ya. Karena gue di metro, karena dulu belum ada pakem sudah suci. Ada sebetulnya, cuma kan kita sadarnya adalah gini, nggak semua audiens nerima. Paham ya. Gitu kan. Jadi nyari yang gampang aja, yang kayak gue nyeritain kehidupan gue dulu naik angkot segala macem. Kalau naik angkot tuh kayak naik roller coaster. Kadang si supirnya ngitung duit sambil ini, ya kan. Terus lagu dangdut di situ jadi karena macet, jadi keadaan kalau dilaporin di reportase itu jadi ya keadaan sekarang padat meratap gitu karena udah macet, lagunya dangdut, lagu dangdut meratap. Aneh bener. Iya, yang bunuh aku dengan pedangku. Gue gini, si anjing apa gue nulis itu? Terus turun dari mobil, gue ditanya sama supirnya, gue bayar cuma dikit. Bayar segini, naik dari mana lo? Dari pintu. Terus gue sampai sekarang gini, gue nyesel gini. Si anjing itu kan kodian. Iya. Tapi kan dulu metro jadi bikin kita secip itu, sereceh itu karena bergegas kan. Bang, tanggal segini. Wah, harus nulis. Terus kepikiran gini, ngapain gue nulis dalam-dalam karena ini kan angus. Iya. Kita beat buangan lah ya. Beat buangan gitu. Iya, karena tayang. Kalau suruh bawa lagi Masuk dari mana? Kamu tadi naik angkot, naiknya dari mana? Dari pintu. Anjing aneh bener. Kodian tuh bangsat. Ternyata setelah gue balik, ada jokes kodian itu. Dari pintu bang, masa dari jendela. Yang gitu. Anjir. Aduh tapi. Iya, yang gue nganalogin kalau dari Ciputat ke Pondok Labu tuh. Si supirnya nih, supir angkotnya tuh segitu awasnya. Lagi ngitung gini kan. Makanya gue bilang kayak naik roller coaster. Dia bisa begini. Koinnya jatuh, dia ngambil begini men. Tapi itu real, gue bilang, karena begini bang gitu. Lumayan ini gue gitu kan gitu, kesel. Terus kalau lagi lewat, komedi banget anjir. Pas lewat gang gitu dia bisa yang tiba-tiba ngerem, terus mundur. Kan kita di depan gini, hah kenapa bang? Itu ada penumpang. Padahal cewek lagi giniin rambut doang. Dikira nyetop angkot kan anjing. Terus mbaknya gini, enggak bang. Terus pergi lagi, sewot gitu. Terus bilang, gue ngapa nulis begitu ya? Anjir, gitu. Iya. Bang, terakhir. Lu happy nggak ada di konten sejarah beat ini kan kayaknya akhirnya ada yang nanyain apa sih background story dari beat lu gitu ya kan? Seneng banget gue, thank you banget ya lu ngajakin ngomongin. Jadi ini kayak flashback. Jadi emang ini jadi pengingat gue untuk ada momen-momen emas. Iya. Mungkin juga teman-teman stand up mungkin teman-teman komika lain punya momen emas ketika dalam penulisan yang bahkan kita bisa gini. Anjing gue bisa nulis kayak gini. Iya, benar, setuju. Nah, ini lu gue thank you karena lu ingetin. Gue mau ngulang. Nulis lagi. Nyari momen punya beat bagus sebagus itu ya. Gue pengen banget. Thank you ya. Iya, sama ini Bang. Ada nggak komik siapa dan beatnya apa lu pengen tahu sejarahnya
tentang beat ini siapa tuh kira-kira? Aduh, siapa Lu ya? komik siapa lu coba? Siapa tahu gua dapat kesempatan untuk nanya hal ini juga ke komik tersebut gitu. Udah banyak ya tapi komik yang naik ya? Enggak juga. Ya masih banyak kan yang lain banyak. Lu pengen tahu siapa? Dan sejarahnya Tapi kalau udah gue sebut ternyata udah tayang di lu, udah tampil sama lu. nggak apa-apa juga. Aduh, siapa ya, banyak banget. Siapa? Satu aja. Kalau lu siapa? Hah? Lu pernah kepikir nggak? Iya ada di beberapa di kepala gue sih kayak Remin, Beat Korek gitu, Isuci itu lumayan memukau di gue sih. Gue penulisan pengen tahu sejarah beat itu terbentuk. Kalau lu siapa gitu? Gue tanya siapa ya? Jujur sih nggak kepikir ya. Siapa ya? Kalau solusi satu nama aja siapa kira-kira komik? Tuh komik. Wah nggak kebayang tuh. Gue kalau dikejar nih begini nih. Iya. Padahal suka nonton kan ya. Padahal ya. Aduh astaga gue bingung gue. Siapa ya? Aco dulu termasuk favorit gue tuh Aco. Nah beat yang mana Aco? Kalau gue dapat kesempatan ngobrol sama Bang Aco kan, gue tahu kan. Ada nggak beat dia yang memorable di lu dan lu pengen tahu deh gue gimana sih sejarah beat itu gitu. Oh Aco yang tapi mungkin nggak terlalu dalam ya. Gue yang Nggak apa-apa juga kan namanya selera lu itu. Iya. Yang dia apa sih pergi kemana gitu. Terus di depannya ada pasangan berantem. Kan sekali dua orang suka ngeliat tuh ada pasangan naik motor berantem gitu. Suaranya tinggi kencang hingga seputarannya dia tahu. Oh iya. Karena gue pernah ngalamin juga ngeliat orang itu. Anjir, Terus dia pergi kemana sampai ini briliannya aja waktu itu. Gue senang banget karena kok dia kepikiran itu ya. Mungkin dipikir simpel tapi ini lucu banget. Ketika dia nyetir kalau perjalanan jauh sampai si Katy Perry yang dia putar berulang-ulang apa gini, "Bang, Katy aus, Bang." Itu gue gelingnya minta ampun tuh gue. Soalnya kok kepikir gitu sih si Katy-nya mau berhenti nyanyi terus minta minum. "Bang, Katy aus, Bang," saking jauhnya. Itu lagu udah berulang-ulang tuh. Iya. Kayak gitu-gitu tuh gue seneng banget. Iya. Semoga gue dapet kesempatan bisa ngobrol sejarah beat sama Bang Aco ya. Thank you Bang Arif ya. Thank you. Sukses ya. Seneng gue diundang. Iya. Tapi emang bener lo dukung Prabowo? Hah? Gua? Ahaye gua. Hah? Iya. Ahaye. Kenapa jadi Prabowo? Anjing.